Perkenalkan, nama saya David Rio Manalu dengan NIM 5231230006. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas proyek dari dosen pembimbing yaitu Pak Asari. Tugas proyek beliau yang pertama itu berada di modul 1, pengenalan MATLAB dengan judul modul praktikum sistem kendali. Langsung saja, yang pertama itu buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah command window, jendela ruang kerja workplace, jendela story command story, dan input output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap command. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Di sini saya sudah membuka tuh ya, ini untuk di kita 10 NIM 5231 mendeklarasikan untuk menampilkan ini. Langsung kita run. Nah, ini adalah hasil dari di command window-nya untuk bab 1 soal 1. Baiklah, selanjutnya kita ke bagian 2, yaitu variabel, operator, dan matriks. Tujuan dari bab 2 ini yaitu untuk mengetahui variabel dan operator matriks pada MATLAB. Kedua, mengetahui cara menggunakan variabel, operator, dan matriks pada MATLAB. Saja kita ke tugasnya. Ya, di latihan pertama yaitu buatlah 2 buah matriks dengan sekarang akurat, kemudian lakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Nah, saja kita ke MATLAB-nya karena saya tadi sudah mengulangi. Nah, ini adalah sekarang saja. Ini matriks A untuk modul 2, modul 1 bab 2 latihan nomor 1 tadi. Ini matriks B, lalu ini penjumlahan dari hasil penjumlahan dari matriks A dijumlahkan dengan matriks B. Kemudian ini adalah pengurangannya dan ini perkaliannya. Ini determinan matriks A, ini inverse matriks A. Oke, langsung saja. Tugas nomor 2 yaitu membuat skrip sederhana untuk menghitung luas dan kemiringan lingkaran dengan dari data nilai berikut. Nilainya 46, 60, 87, 50, 85,
enam, 70, 90, dan 100 saja. 40, open. Ini untuk menghitung skrik luas keliling lingkaran serta dari data nilai. Yang bagian pertama itu menghitung luas dan keliling lingkaran. Masukkan R input, masukkan jari-jari lingkaran, jari-jari dari lingkaran. Di sini yang masukkan jari-jari lingkaran. Saya tadi sudah mengimport kita untuk luas dan lingkaran. Sekarang kan sini dibilang masukkan jari-jari lingkaran. Temukan Nah, ini adalah luas lingkaran tersebut itu 19606,68 keliling lingkaran 496,37 mean dari data 73,63. Kita lanjut untuk menghitung mean dari data nilai. Kita klik lalu kita run. Lalu ini adalah hasil dari mean data nilai itu 7363. Selanjutnya, baiklah kita ke tugas, yaitu yang bagian pertama untuk menghitung 12/3,5 di MATLAB. Oke. Ini untuk bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Kita coba lihat lagi. Kalau kita ini oke, lalu kita run. Yang bagian pertama juga untuk bagian pertama hasilnya adalah 3,4286. Bagian kedua bagian kedua 18,0
0,0625 bagian ketiga 0,7906 bagian keempat 0,100. Oke, oke. Bagian poin nomor 2 itu untuk membuat empat variabel untuk input. Oke, so copy ini dari poin nomor 2, X-nya 200, Z-nya 134,4340, Y-nya 0,1799. Oke, selanjutnya nomor 3, maka di antara variabel balik. Oke, kita untuk menentukan variabel yang valid untuk menentukan tersebut semua valid saja untuk mendefinisikan sektor dan matriks berikut. For ya, ulangi itu terus ini telah hasil dari bagian nomor 4 ya, CLP fokus lalu kita soalnya 4824 B 111 C 12 W nya 1 bisa diperhatikan. Selanjutnya bab 3 M-file fungsi dan grafik. Tujuannya untuk mengetahui M-file fungsi dan grafik pada MATLAB, untuk mengetahui cara menggunakan M-file fungsi grafik pada MATLAB. Oke, kita tulisnya. Ya, ini pertama itu untuk buat program dengan M-file, menghitung volume dan luas permukaan kalau
diketahui panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 6,5. Oke, diberi nama balok dengan program balok M. Terang ya, ini volume baloknya 97,50, terus bukan balok 34,00. Itu untuk menghitung luas permukaan balok. Oke. Hitung. Baiklah, poin selanjutnya itu membuat fungsi dengan M file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi, memasukkan fungsi panjang, lebar, dan tinggi balok, lalu keluaran fungsi volume dan luas permukaan balok. Yang ditaran kita isi enter ya. Ini hasil dari ini adalah si LC nya 50, R-nya 90. Oke, kemudian selanjutnya menghitung prisma dan menggunakan MPL untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dan spesifikasi memasukkan pengusutan panjang dan lebar anas prisma serta tinggi prisma, keluaran fungsi volume dan luas permukaan prisma. Oke, terus ini lalu kita di sini kita masukkan Oke, untuk volumenya 120 dan luasnya 164. Oke, PLC ini membuat satu program untuk menampilkan segitiga Pascal, kemudian memasukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui komen input. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampil keluaran berikut bernama program Pascal. Oke, yang nomor 4 itu buatlah program untuk menampilkan segitiga Pascal. Penggunaan untuk memasukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui komen input. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan ditampil keluaran sebagai berikut. Oke, langsung saja kita buat.
kopi, lalu garam. Nah, di sini masukkan jumlah yaitu 1,3 Pascal. Lalu di sini tadi 4 level, bukan saja yang keempat lalu enter. Nah, ini adalah dari program 1,3 Pascal. Oke, oke. Terus selanjutnya setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, buatlah script yang meminta input dari user bangun ruang kata yang akan dihitung luas dan volumenya. Contoh tampilan program hitung luas dan volume dari bangun ruang balok, tabung, kerucut. Masukkan pilihan Anda. 1. Hitung luas dan volume balok. Masukkan panjang balok, masukkan lebar balok, masukkan tinggi balok, luas permukaan balok, volume balok. Oke, ini ya, ini jadi keren. Nah, masukkan pilihan Anda. Lalu misalnya kita pilih tabung, lalu enter, masukkan cari-cari tabung, misalnya 8, enter, masukkan tinggi tabung 9, enter. Nah, luas permukaan tabung itu 854,51 dan volume tabungnya 18,0956. Oke. Nah, selanjutnya nomor 3 untuk menghitungnya tiap mahasiswa dengan rumus yaitu 40% kali tes tambah 40% kali UAS dan 20% kuis. Setelah diperoleh akhir dari tiap mahasiswa dapat masuk dalam bentuk grafik. Oke. Oke. Ini keren. Nah, ini adalah hasil grafiknya. Oke. Ini tadi untuk sini 2x kurang 2. Ini sin 2x kurang 2. Lalu
Oke. Sekian adalah hasil-hasil dari modul satu. Modul 2 akan dilanjutkan.